Hari ini, kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, sekarang kita akan belajar banyak tentang sejarah kerajaan Tarumanegara yang berada di Pulau Jawa. Yuk kita simak kisahnya. Hari ini aku berkesempatan untuk jalan-jalan ke Kampung Muara, Cibungbulang, Bogor. Lokasi ini sekitar 20 km dari pusat kota Bogor deh. Kamu udah pernah jalan-jalan ke sini belum? Lokasi jalan-jalan itu kan nggak cuma di mall aja. Tempat yang aku kunjungi ini spesial banget. Tempat ini jadi saksi sejarah salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Di tempat ini ada sebongkah batu besar yang sangat berharga. Tapi tenang, bukan batu sembarang batu ya. Coba perhatiin deh. Batu ini ada bekas telapak kaki sama tulisannya. Batu ini tuh adalah salah satu prasasti peninggalan kerajaan Hindu. Nama prasasti ini adalah Prasasti Ciaruten dari Kerajaan Tarumanegara. Di depan prasasti ini ada prasasti lain lagi, namanya Prasasti Kebon Kopi. Prasastinya berbentuk batu juga. Bedanya, telapak kakinya adalah telapak kaki gajah. Kira-kira apa ya makna di balik prasasti-prasasti ini? Seberapa luas ya wilayah kerajaan Tarumanegara ini? Tarumanegara sendiri apa sih artinya? Biar kamu nggak kepo dan penasaran, ayo deh kita bahas. Namanya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Dilihat dari asal katanya, Tarumanegara berasal dari dua kata, Taruma dan negara. Negara punya arti kerajaan atau negara, sedangkan Tarum atau Nila merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat. Keberadaan tentang kerajaan Tarumanegara juga diperkuat dengan adanya berita Tiongkok yang pernah menyebutkan kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok di tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah agama Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk dalam Kabupaten Lebak, Banten. Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang mulia dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Jaya Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Tahta kerajaan digantikan oleh putranya, Dharma Yawarman di tahun 382 sampai 395 Masehi. Nggak banyak catatan sejarah yang bisa didapat tentang raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta, naskah yang berisi kisah-kisah kerajaan-kerajaan Nusantara. Nama lain yang tertulis di naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Dia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Suryamaha Purusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kemasyuran Tarumanegara diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman tentang dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa Purnawarman, Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat yang belum mau tunduk. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Sungai-sungai diperbaiki. Kayak di tahun 410 Masehi, Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 412 Masehi, Purnawarman memperindah alur Kali Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan, di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Kali Sarasah atau Kali Manuk Rawa atau yang sekarang lebih dikenal lagi dengan Kali Cimanuk.
Dia juga memperbaiki alur Kali Gomati dan Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja Diraja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Kali Gomati dan Candrabaga sendiri menurut para ahli sama dengan Sungai Bekasi sekarang. Terakhir nih, di tahun 341 Saka atau 419 Masehi, dia memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Nah, perhatian Purnawarman ternyata membawa dampak positif. Di antaranya bisa memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Tarumanegara. Terus, karena sungai waktu itu berperan sebagai sarana perekonomian yang penting, pembangunan sungai-sungai itu membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan. Setelah Maharaja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Terus digantikan anak beliau Indrawarman di tahun 455 sampai 515 Masehi. Kemudian ada Maharaja Candrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan Suryawarman pada tahun 535 Masehi dan berakhir pada 561 Masehi. Sepeninggalan Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya Linggawarman berkuasa dari tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman nggak punya putra. Dia cuma punya 2 orang putri. Putri sulungnya itu bernama Manasih. Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu bernama Sobakancana yang menikah dengan Dapunta Hyang Srijayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya.